Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Hari ini Jumat 11 Juni 2021. Kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Untuk mendalami permenungan kita akan hati Yesus yang Maha Kudus, marilah kita bacakan dan renungkan Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Mari kita simak Injilnya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Saudara-saudari yang terkasih pencinta insan, intisari yang boleh kita petik dari Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus bisa kita cermati mulai dari kisah lambung Yesus. Kisah lambung Yesus yang ditikam tombak serdadu dan keluarnya darah dan air dari lambung bisa menjadi titik acuan permenungan akan hati Yesus yang Maha Kudus. Lebih jauh kita bisa jadikan kisah dan peristiwa salib pada Jumat Agung sebagai inti terdalam dari misteri hati Yesus yang Maha Kudus. Namun, jika kita mau mencermati lebih dalam lagi, ternyata makna utama dari hati Yesus yang Maha Kudus adalah kasih-Nya yang begitu besar kepada Bapa dan kepada umat manusia. Hati identik dengan kasih dan belas kasihan, atau secara negatif bisa dikatakan hati yang tidak kenal murka, tidak kenal dendam, tidak kenal dengki, dan tidak kenal pertikaian. Hati Tuhan terpikat oleh bangsa Israel sehingga Ia memilih dan mengasihi mereka. Karena hati yang terpikat, Ia sendiri berjanji setia kepada mereka, dan Ia berpegang pada janji tersebut. Ia tidak pernah mengingkar janji untuk terus terpikat, terus memilih, dan terus mengasihi umat-Nya. Dia tidak memperhitungkan kesalahan dan ketidaksetiaan umat-Nya, karena Ia lemah lembut, panjang sabar, dan penuh belas kasih. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, hati Yesus yang lemah lembut terbuka untuk memberi kelegaan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ia akan meringankan semuanya dan membuat hati kita mendapat ketenangan. Pesan-pesan kordial ini membuat kita mendalami misteri hati Yesus yang Maha Kudus yang kita rayakan hari ini, supaya kita lebih kenal, lebih cinta, dan lebih memuliakan Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Jika pada hari raya Allah Tritunggal Maha Kudus sempat kita renungkan inti terdalam misterinya dalam term kasih, maka perayaan hati kudus Yesus hari ini juga kita bisa renungkan dalam term yang sama, kasih. Tuhan kita sudah terlanjur terpikat kepada kita,
walaupun kita tidak pantas di hadapannya. Hatinya yang selalu terbuka supaya kita bisa menikmati ketenangan keselamatan di dalam dirinya. Lambungnya yang tertikam tidak membuat dia kesal dan murka, tetapi justru darinya keluarlah darah yang menyelamatkan, serta air yang menyucikan dan menghidupkan semua orang yang datang kepadanya. Saudara-saudari pencinta insan, saya garis bawahi satu sentuhan. Hati Yesus yang sungguh lemah lembut, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian kata Rasul Paulus dari 2 Timotius bab 2 ayat 12-13. Semoga dan Tuhan memberkati.